Halo semuanya, guten Tag, welcome to my channel Juan Christophen. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video kali ini. Dalam video ini saya akan menunjukkan kalian tur asrama saya di Jerman. Ini saya tinggalnya di Studentenwohnheim Freiburg di Jerman. Jadi ini merupakan asrama student di Jerman. Dan semoga video ini bisa memotivasi buat kalian semua yang mempunyai mimpi atau rencana untuk datang ke Jerman, baik melanjutkan studi atau karir. Dan ya, semangat menikmati dan enjoy. Jadi mulai dari sini, ini jalan kecil gitu, dan di sana itu sungai. Nah, dan ini asramanya. Dan yang pertama kalian lihat itu adalah tong sampah. Jadi kalau misalnya di Jerman itu ada 3 jenis tong sampah. Yang ini, sama ini. Pokoknya kalau misalnya kalian tertarik, nanti saya jelaskan lagi ke depannya. Masa di video yang lain tentang tong sampah. Yang di sana tuh tempat parkir sepeda. Sebenarnya ada 2 sih di sana, sama di bawah. Ini saya tunjukkan kalian juga. Ini pintu depannya asrama. Dan ini nomor. Jadi kalau misalnya nomor kamar, misalnya saya 712, kalau misalnya kalian tekan 712, maka nanti di kamar itu ada bunyi bel dan ada telepon yang bakal buka otomatis pintu di sini. Dan mari kita masuk. Nah, pas masuk ini ada kotak surat. Jadi semua orang yang ada di asrama ini punya kotak surat masing-masing. Contohnya saya 712. Nah, dan di sebelah sini itu ada kursi sofa untuk santai. Dan ya ini karena di Jerman itu botol-botol ini bisa dijual. Jadi ya biasanya ada orang donasi. Jadi orang asrama mendonasikan botolnya di sini. Kemudian ini ada lift di sini. Ini langsung lantai 1. Dan sebelah kiri ini ada, bentar. Nah, ini ada kantornya, kantor asramanya. Dan di sini ini saya akan tunjukkan kalian. Ini bisa dipakai sama semua penghuni asrama. Nah, adalah ruang biliar. Ya, jadi di asramaku juga punya ruang biliar kayak gini. Dan ini bisa dipakai oleh semua penghuni asrama. Kemudian kita keluar. Sekarang sudah di lift. Nah, dan saya akan tunjukkan kalian lantai paling bawah itu ada mesin cuci sama tempat parkir sepeda. Dan liftnya itu seperti ini, agak jadul. Dan langsung kalian temukan gudang. Ya, dan di situ ada, bentar aku nyalain lampu. Wow. Nah, ada sepeda, tempat parkir sepeda buat penghuni asrama. Dan mesin cuci. Jadi saya akan tunjukkan kalian juga mesin cucinya. Nah, ini ada mesin cucinya, ada 1, 2, 3, 4. Terus pengeringnya 2. Dan setiap kali mencuci, kalau kalian itu harus bayar €1 40 sampai €1 40 sen. Nah, asrama itu lantai 7. Maksudnya kamarku. Lantai 7. Dan tarang. Dan ini menuju ke lantai 8. Nanti saya tunjukkan kalian lantai 8-nya. Tapi sekarang lantai 7 dulu. Dan sekarang kita masuk ke toilet. Jadi toiletnya ada 2. Toilet untuk cowok dan toilet untuk cewek. Dan ada wastafel juga. Ini ada toilet untuk cewek kayak gini. Dan toilet untuk cowoknya kayak gini. Dan ini tempat mandi untuk cowok. Nah, jadi lampunya itu langsung otomatis hidup sendiri. Nah, ada shower gini. Ini untuk cowok. Dan untuk cewek tempat mandinya lebih kecil. Ini nggak tahu kenapa cewek lebih kecil tempat mandinya. Ada shower juga. Dan ini bagian dapurnya. Mari kita masuk ke dapur. Nah, jadi dapurnya ada kompor listrik 1, 2, ada oven juga. Nah, ada oven 2 juga, terus ada alat makan, alat masak juga. Dan ada microwave, ada panggangan roti, ada untuk termos untuk buat air panas. Dan ada kulkas juga. Jadi satu kulkas ini untuk 1, 2, 3, 4. Karena saya 712, jadi kulkas saya yang ini nggak ada isinya sih. Nah, yang paling atas sama yang ini 712. Dan saya juga punya apa sih namanya, ini lemari kecil kayak gini. Nah, 712. Jadi setiap kamar punya lemari kecil kayak gini. Nah,
Ini tempat cuci piringnya. Dan ada juga dikasih rak-rak kecil. Jadi setiap kamar ada kayak misalnya kamar 710, ini 711, 712. Dan ini ruang makannya. Nah, ini ruang makan. Dan ada kulkas juga dua di sini. Dan di sini juga ada tempat makan. Dan kalau misalnya kalian mau main games, kayak waktu itu saya sama teman-teman saya main puzzle dan games-games lainnya, kalian bisa ambil di sini dan menghabiskan malam bersama teman-teman kalian di asrama. Kemudian ada apa sih namanya ini, sofa besar. Dan ya kalau misalnya kalian mau putar musik juga di sini ada. Kemarin itu ada TV di sini, tapi kita putusin untuk nggak taruh TV lagi di sini karena nggak pernah digunain sama sekali. Jadi ini koridor asrama. Nah, kamar aku yang ini 712 dan di depannya ini ada rak sepatu sama tempat jemur pakaian. Oh ya, ini sendal swallow. Jadi ada rak sepatu, tempat jemur pakaian, terus di sini ada bola basket. Ini hadiah dari teman aku pas pindahan. Kemudian ini jadwal kita untuk bersihin buang sampah dan bersihin dapur. Dan hari ini saya dapat jadwal piket. Dan ini kamar aku 712. Dan mari kita masuk. Nah, jadi yang kalian akan langsung dapat itu kunci. Ini kunci semuanya, baik sepeda, kunci ruangan. Kemudian ada telepon di sini. Ini teleponnya akan bunyi kalau misalnya di bawah itu seseorang itu membunyikan bel di kamar 712. Dan di sini kita bisa bicara dari sini, menanyakan siapa. Kalau misalnya itu teman kita atau misalnya berkunjung, kalian tinggal pencet yang warna hijau dan otomatis pintu di bawah itu langsung terbuka. Oke, dan di sini ada tas belanja. Tas belanja karena di sini tuh harus bawa tas belanja sendiri. Kemudian ada lap tangan. Kemudian ada cermin, lampu, ada wastafel di sini. Kemudian ada di sini alat mandi, sisir. Kemudian ada plan untuk buat video sama teman-teman aku. Di sini saya sudah tulis semuanya. Kemudian di sana ada tempat sampah, ada karpet kecil, tempatnya alat nyapu yang kecil juga. Kemudian di belakang pintu tidak ada apa-apa sama sekali. Di samping ini ada handuk alat mandi, bukan alat mandi sih, handuk. Kemudian ada jaket dan jeans. Kemudian di sini ada lemari besar. Ini cukup banget sih untuk baju aku. Ini kemudian ada di atasnya juga lemari kecil. Dan di sisi ini ada tripod, ada kursi sama bantal kecil. Ini ada alat tulis, semua alat tulis dan plan untuk minggu ke depannya. Ini karena saya sudah mau pindah minggu depan, jadi ini kosong sama sekali. Kemudian di sini ada foto sama orang tua pas wisuda di Universitas Brawijaya. Kemudian ini ada buku, sedikit buku. Ini buku bahasa Jerman, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian yang paling penting juga masker, itu harus selalu ada. Ada koin-koin juga, karena kalau misalnya di sini mau mencuci itu harus pakai koin, bayar 1 euro 40 sen. Kemudian di sini ada dompet, kacamata, korek, charger untuk kamera. Kemudian di sini ada meja bundar kecil. Sebenarnya ini untuk buah sih, tapi karena saya kemarin tidak belanja, jadi ini kosong. Tapi normalnya ini untuk buah. Kemudian ada karpet kecil. Kemudian di sana ada colokan. Dan ya, ini komputer sama laptop. Dan ini ada tisu, ada coklat. Jadi kalau misalnya sedang ngedit atau misalnya nonton film, bisa sambil makan coklat. Dan di sini mejanya. Dan ini benar-benar yang paling penting di Jerman. Pemanas ruangan. Ini kalau misalnya winter tanpa pemanas ruangan itu benar-benar sangat dingin sekali. Jadi setiap kamar di Jerman itu punya pemanas ruangan. Kemudian ada ucapan selamat datang, willkommen. Kemudian ada lilin, ada vas bunga kecil untuk hiasan doang di atas ini. Kemudian di bagian tempat tidur, di bawah itu ada wifi sama kaos kaki. Ini kaos kaki aku taruh di sini semua. Kemudian ada ya langsung kasur. Ini kasurnya kecil benar untuk satu orang doang. Di bawah kasur itu aku taruhnya koper sama pakaian kotor. Biar nggak kelihatan. Dan ini ada peta Eropa biar termotivasi untuk jalan-jalan ke negara lainnya. Kemudian ada di sini ya satu pohon kecil. Ini lemari benar-benar lemari kayak misalnya Narumi atau barang-barang pribadi lainnya. Tapi di dapur ada juga sih lemari
Tapi ini yang lemari lebih untuk kebutuhan pribadi. Kemudian, ya, ini jendela. Dan mari kita ke balkon. Jadi aku punya balkon juga. Dan ini tanaman aku. Ini bagus banget tanamannya. Dan ada semangka. Ini baru kecil, masih kecil sih. Semangka dan ya, ini nggak terlalu banyak sih dibandingkan tetanggaku. Tetanggaku itu udah banyak banget tanamannya. Sedangkan aku cuma dikit banget. Kemudian ada karpet juga. Dan di sini ada sofa dan kursi. Ini dipakai untuk bersantai misalnya, apalagi summer kan sekarang, itu bagus banget untuk bersantai di luar ruangan. Kemudian di sini ada botol, tempat botol. Kalau misalnya aku udah minum, botolnya pasti ditaruh di sini karena di Jerman itu botol itu bisa dijual. Jadi asrama ini cuma sampai lantai 1 sampai lantai 7. Tapi di sini ada lantai 8-nya yang dipakai orang biasa untuk party misalnya. Dan ini free untuk penghuni asrama ini. Dan saya akan tunjukkan kalian ruangan di lantai 8. Bentar. Teng. Ya, seperti itu. Dan sama jelasin dulu. Jadi di lantai 8 ini ada banyak permainan, kayak misalnya yang ini. Dan ya, sedikit olahraga juga kalau misalnya kalian mau. Dan ini ada banyak sofa dan kalian bisa melakukan party di sini atau kegiatan-kegiatan apapun itu di sini. Dan ini free untuk penghuni asramanya. Dan sofanya ada ini, ada meja tenis juga. Kemudian ada sofa lagi. Dan ya, tempat kayak bar gitu. Nah, ini disediain kayak gini, ruang cuci, tempat cuci juga, minuman. Dan ini juga disediain kulkas. Dan biasanya yang jualan di sini kayak misalnya satu bir, satu botol itu €1 semuanya. Jadi tinggal ambil dan tinggal bayar sendiri. Di sini ada es. Tidak ada apa-apa, kosong. Dan disediain piring juga. Ya, pokoknya seperti ini. Boleh main juga yang ini. Pokoknya kalian bisa pakai sepuasnya. Di sini juga ada 2 piano, satu mana yang satunya? Kemarin ada 2, tapi yang satunya oke, saya tidak tahu kemana lagi. Dan di sini juga sudah disediain toilet. Nah, toilet dan ada wastafel juga. Toilet ini toiletnya terserah sih ya. Toilet untuk cowok, toilet untuk cewek. Tapi ya berserakan sih karena kemarin itu baru habis ada party di sini, jadi belum benar-benar dibersihin dengan baik. Dan mari kita keluar. Dan di sini juga ada ruang tempat barbecue. Nah, dan kalian juga bisa barbecue di sini sama teman-teman kalian di sini dan bisa sambil nongkrong di sini menikmati pemandangan di Freiburg. Dan ada juga disediain kursi. Pokoknya semuanya udah disediain di sini. Tinggal kalian bersantai aja. Tempat membakar barbecue. Dan begitulah kondisi asrama saya di Jerman. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Jadi di Jerman itu sendiri ada berbagai macam tempat tinggal. Yang pertama itu Studentenwohnheim atau asrama. Yang kedua itu ada apartemen. Dan yang ketiga adalah rumah. Dan untuk info juga, saya tinggal di asrama ini cuma sampai akhir bulan ini, akhir bulan Agustus. Karena di bulan September awal itu saya akan pindah ke sebuah rumah. Dan kalau misalnya kalian tertarik juga, saya akan buat vlog pindahan dan house tour rumah baru pada bulan September nanti. Dan terima kasih sekali lagi yang sudah menonton video kali ini. Dan mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan dalam video kali ini. Semoga kalian mendapat motivasi dan hal-hal baru dan hal positif juga dalam video kali ini.
Dan ya guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukan, kritikan-kritikan, request-request, kalian bisa komen di bawah atau bisa juga DM ke Instagram @juanchristoven. As always, don't forget to subscribe, like, and share my videos, and I hope you have a great day and see you in the next video. Ciao ciao.